Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penurunan tekanan uap bisa terjadi dan beserta contoh kasusnya. Untuk penurunan tekanan uap terjadi ketika zat non-volatil atau zat yang tidak mudah menguap yang dilarutkan ke dalam pelarut murni. Hal ini menyebabkan tekanan uap larutan tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap larut murni. Untuk penyebab penurunan tekanan uap yaitu adanya partikel zat yang terlarut yang mengganggu proses penguapan molekul pelarut. Partikel zat terlarut ini mengurangi jumlah molekul pelarut yang tersedia untuk berpindah ke fase uap. Akibatnya jumlah molekul yang menguap menjadi lebih sedikit sehingga tekanan uap pun bisa berkurang. Untuk contoh kasus larutannya itu yang diambil gliserol dalam air, yang mana zat non-volatil ini dilarutkan dalam air. Molekul-molekul gliserol akan mengikat molekul air melalui ikatan hidrogen. Hal ini mengurangi molekul air bebas yang bisa menguap sehingga tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap air murni. Untuk pertanyaan yang kedua itu, jelaskan bagaimana penurunan kenaikan titik didih dapat berlangsung dan contoh kasusnya itu seperti apa. Untuk penjelasan kenaikan titik didih itu adalah salah satu sifat koligatif larutan yang mana terjadi ketika zat larut non-volatil atau zat yang tidak mudah menguap ditambahkan ke pelarut murni sehingga titik didih larutan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut murni. Untuk mekanisme kenaikan titik didih zat larut dalam larutan mengurangi jumlah molekul pelarut yang dapat menguap ke fase gas. Akibatnya tekanan uap larutan menjadi lebih rendah daripada pelarut murninya. Untuk mencapai kondisi tekanan uap yang sama dengan tekanan atmosfer atau syarat untuk mendidih, suhu larutan itu harus dinaikkan lebih tinggi dibandingkan suhu pelarut murni. Untuk contoh kasusnya larutan garam atau NaCl dalam air. Ketika garam atau NaCl dilarutkan dalam air, ion-ion Na+ dan Cl- terdisosiasi, menyebabkan penurunan tekanan uap air di atas larutan. Akibatnya titik didih air garam meningkat dibandingkan air murni. Untuk pertanyaan yang ketiga itu bagaimana terjadinya penurunan titik beku dan jelaskan contoh kasusnya dalam perbandingan antara zat elektrolit dan non-elektrolit. Untuk penurunan titik beku sendiri terjadi ketika zat larut yang ditambahkan ke pelarut murni, yang mana menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murni. Ini juga merupakan salah satu sifat koligatif yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Untuk mekanisme penurunan titik beku, karena partikel zat larut menghalangi molekul pelarut murni untuk membentuk struktur kristal padat yang diperlukan untuk membeku. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin sulit juga pelarut membeku, sehingga suhu pembekuan harus diturunkan.
Untuk perbandingan antara zat elektrolit dan non-elektrolit, untuk zat elektrolit itu misalnya garam akan terdisosiasi menjadi ion-ion dalam larutan yang menghasilkan lebih banyak partikel dibandingkan jumlah mol zat larut awal. Akibatnya penurunan titik beku larutan NaCl lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Untuk zat non-elektrolit, contohnya itu gula yang tidak terdisosiasi dalam larutan sehingga jumlah partikel dalam larutan sama dengan jumlah mol zat terlarut. Gula adalah zat non-elektrolit sehingga tidak terdisosiasi. Oleh karena itu, penurunan titik beku dalam larutan gula lebih kecil dibandingkan larutan NaCl dengan konsentrasi yang sama. A few moments later. Untuk pertanyaan yang keempat itu, sebutkan satu contoh soal redoks dan jelaskan reduktor oksidator dari hasil reduksi dan oksidasi. Untuk soal redoksnya, saya mengambil ini. Lihat ya, Pak. Oh my god! Wow! Yang mana reduktor Zn mengalami oksidasi yang mana yang tadinya 0 naik menjadi plus 2. Terus hasil reduksinya itu logam tembaga. Untuk oksidatornya itu Cu2+ mengalami reduksi yang mana yang tadinya plus 2 menjadi 0. Terus untuk hasil oksidasinya itu ion seng. Untuk kesimpulannya itu Zn bertindak sebagai reduktor atau melepaskan elektron. Untuk Cu2+-nya itu bertindak sebagai oksidator atau menerima elektron. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.